banyak saudara-saudara kita yang sedang berjuang dengan penyakitnya, yang masih terpapar di rumah sakit. Bahkan untuk berdiri saja tidak bisa. Apalagi bisa menikmati daharan yang panjenengan nikmati. Nah, hari ini oleh Allah kita termasuk orang-orang yang dipilih, yang diberikan kenikmatan satu sehat, kedua kenikmatan sempat, yang ketiga kenikmatan sehat sempat, dan kenikmatan bisa bersilaturahim di siang hari ini. Bapak Ibu, saudaraku yang saya hormati, saya tidak akan matur panjang lebar. Saya khawatir kalau terlalu lebar nanti juga Ibu kasihan, Bapak yang kasihan ya. Kalau terlalu panjang nanti Ibu juga kasihan. Sakit. Jadi podo-podo sakit, cekak aos yang penting dan rampung kuntur gitu nggih, Pak. Nggih. Dari satu sisi kata halal bihalal ini sebetulnya nun sewu Bapak, kata Profesor Agil Sirot bahwa ini tidak ada dalam satu kamus bahasa Arab. Ini harus dipahami dulu sih. Mohon maaf, itu saya nadong duko. Jadi halal itu artinya kan boleh. Bihalal membolehkan. Ini kan boleh membolehkan itu kan juga sesuatu yang masih langsung ya. Jadi konon kalau dari satu literasi yang saya baca dipandang dari sudut agama bahwa halal bihalal itu dikonsep oleh para ulama-ulama tinggi di NU, Bapak Ibu sekalian. Halal bihalal itu dari sudut agama. Maka kalau ada orang yang ngendika halal bihalal kuwi ora ana tuntunane, Nabi orang ngajarke, sahabat juga tidak mengajarkan. Apa ya terus nang kono Rasulullah linggo terus Abu Bakar sungkem? Ya tidak ada. Makanya ini bukan sebuah ajaran yang dibawa dari Arab, tetapi sebuah kearifan lokal yang didesain oleh para ulama-ulama NU menjadi sebuah yang sampai hari ini dilanggengkan, yang sering dilakukan setelah Idul Fitri, maka halal bihalal. Nah, apakah halal bihalal ini jelek? Tidak. Sebab agama pun mengatakan bahwa kita harus mengabdi kepada orang tua. Ada satu ayat mengatakan bahwa apapun statusnya bapak ibu panjenengan, itu tetap harus kamu hormati. Apapun itu statusnya. Tetapi soal keyakinan, kamu bisa mengatakan bapak ngasto ini, saya pakai ini. Tetapi selagi itu sebuah persoalan yang lain, maka apapun itu harus kita patuhi dan kita taati. Birrul wadin. Jadi halal bihalal ini awalnya dari satu pemikiran ulama-ulama besar NU yang dikembangkan di Nusantara sampai hari ini. Ini kalau kita ambil dari sudut sisi agama. Tapi kalau kita ambil dari sudut sisi budaya, maka konon dalam sebuah literasi menceritakan ketika Raden Adimas Sahid, ini kalau tidak salah alap-alap sambar nyawa itu ya Bapak ya, yang ada di Pura Mangkunegaran itu ya. Itu pada waktu itu, ketika dia akan berperang melawan penjajah, momen yang paling mendekati ketika setelah Idul Fitri, setelah habis puasa Ramadan, maka untuk keselamatan, untuk kelancaran, dan untuk sebuah kemenangan, Raden Adimas Sahid sungkem kepada ibundanya. Nah, dari itulah maka ajaran ini dipirsani para punggawa-punggawa Mangkunegara akhirnya berkembang sampai sedemikian luasnya. Ini jelas bukan sebuah ajaran agama. Tetapi apakah ini jelek? Tidak juga. Karena ini sebuah pengabdian anak kepada ibundanya. Akhirnya perjalanan halal bihalal ini menjadi sedemikian luasnya, sedemikian hebatnya, sehingga dimaknainya sekarang ini halal bihalal untuk satu, yang pertama melepas rindu, yang kedua merekatkan yang retak, dan yang ketiga adalah menguatkan yang lemah. Bapak Ibu sekalian sepakat insya Allah. Ketika saudara kita ada nun jauh di sana, mereka siap dengan segala cara, mereka siap dengan semua pengorbanan demi bisa halal bihalal. Kalau kita semua mirsani TV, saking semangatnya ingin berhalal bihalal ke kampung halaman, saking semangatnya sudah 2 atau 3 tahun yang lalu belum bisa halal bihalal. Makanya saya juga kadang mikir, jalanan macet hari ini
kemarin-kemarin itu, masalahnya sudah 3 tahun tidak halal bihalal, Bapak. Jadi yang saben siji wong ini manak telu terus piro sebenarnya. Jadi oke itu mergo saiki wargane dadi oke banget. Nah itulah makanya yang memadati jalanan itu mergo don di anak oke banget itu tadi. Makanya kalau yang bisa kita persani bahwa mereka akan dengan segala upaya, mereka akan dengan segala tenaga, mereka dengan segala waktu dan sebagainya. Bahkan ada kejadian sampai anaknya tuh kecer tuh nggak tahu, Bapak. Iya. Ini ada di siapa tadi yang nge-share di grup, ada itu Nji. Di Sukarjo Nji. Iya, anak yang kecer banget ini. Padahal PTE yang terus adalah menguatkan yang lemah. Bapak Ibu sekalian sepakat insya Allah. Ketika saudara kita ada apapun dia jual untuk anaknya demi bisa menggapai sebuah pendidikan dan menjadi orang yang bisa mapan di dalam ekonominya. Akhirnya berjalannya waktu, anak tersebut memang pintar dan cerdas. Dia mendapatkan beasiswa ke Amerika, Bapak sekalian. Gratis, tis. Dia belajar di Amerika. Setelah dia belajar di Amerika, karena memang katanya ibu, sang ibu merasa bangga, sang ibu merasa bahagia ketika itu. Waktu berjalan, Bapak Ibu sekalian, si anak akhirnya di Amerika mapan dengan sebuah pekerjaannya dan dia menikah di sana. Ketika dia menikah di sana, punya putra di sana, dan dia menjalani satu kehidupan sesuai dengan adat istiadat dan irama yang ada di sana. Ketika sang ibu diberikan kabar, Bunda, cucu-cucu sangat sayang sekali sama Bunda. Cucu-cucu sangat cantik dan sehat sekali, Bunda. Maka ibu yang ada di Magelang tersebut merasa seolah-olah dunia ini nggak ada artinya apa-apa kecuali yang dia harapkan adalah kasih sayang anak, menantu, dan cucu. Singkat cerita, ibu ini menjual semua aset yang ada saat ini karena ibu yakin bahwa ibu tersebut ingin pindah ke Amerika karena dia tidak punya saudara-saudara yang ada di Magelang pada waktu itu. Aset demi aset dijual. Aset demi aset dijual, akhirnya terkumpullah uang ada di satu meja. Ketika itu ibundanya mengirim surat, wahai anakku yang saya cintai, wahai menantuku dan cucuku yang saya sayangi. 3 bulan saya sudah mempersiapkan semua permasalahan ini. Maka saya dengan ketekatan hati dan ketulusan hati, saya mau bergabung pindah ke Amerika dengan orang-orang yang saya cintai. Nah ketika itu surat sampai tersebut berkomunikasi dengan istrinya. Mungkin kalau bisa diterjemahkan, ini begini mah, begini mah, begini mah, begini mah, ibu mau ke sini dan ibu mau dengan di tengah-tengah kita dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya beberapa kemudian dibalaslah surat dengan kesepakatan keluarga tersebut. Surat diterima oleh sang ibunda. Begitu ada surat datang, betapa bahagianya ibunya, betapa hatinya berbunga-bunga ibunya, betapa ibunya berharap ini untuk segera bisa dia baca. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Ketika si ibunda membaca baris demi baris,
Akhirnya ibunda memutuskan dan meneteskan air mata. Apa yang dibaca oleh ibunda? Wahai ibunda yang saya cintai, atas kesepakatan aku dan menantu, saya mohon maaf tidak bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan ibunda, karena adat istiadat di sini tidak membolehkan hal itu. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengharapkan sesuatu yang lebih, maka ketika yang terjadi sebaliknya, maka seolah-olah langit ini runtuh dan melelehkan seluruh permasalahan. Sang ibunda hanya menangis. Sang ibunda hanya meneteskan air mata yang begitu deras. Segala aset sudah dijual. Segala sesuatunya sudah diikhlaskan. Dan yang paling menyakitkan, di surat yang paling bawah tertulis, mohon maaf ibunda, ini surat yang terakhir, jangan menulis surat kembali. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Sebuah perjalanan hidup anak manusia. Seringkali kita mendoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku ini, berikan aku ini, berikan aku ini. Tapi sesungguhnya Allah yang paling tahu daripada diri kita sendiri. Sebab bisa jadi seluruh doa yang kita mintakan kepada Allah, ketika dikabulkan, endingnya kita juga tidak akan pernah tahu. Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya ibundanya merenung, stres. Semua hal yang ada di depannya seolah-olah semuanya menjadi semu. Semuanya menjadi tidak nyata. Semuanya menjadi menyakitkan. Akhirnya dengan kondisi yang demikian ini, sang ibu sampai masuk ke psikiater karena terbawa oleh perasaan yang begitu mendalam. Sebab seorang ibu memang beda dengan bapak. Kalau misalnya bapak ini kehilangan ibu, mungkin belum lama juga bapak mesti tanya, "Weh orang di pandangan yang itu lho." Ini bapak. Tapi kalau seorang ibu kehilangan bapak, biasanya sama lebih cepat nih. Sebab ada pepatah lebih cepat lebih baik. Lah sang ibu masuk psikiater. Setelah masuk psikiater, entah Allah menuntun dari mana, sang ibu ini akhirnya bangkit dari satu keterpurukan. Dia bangkit, dia menyadari bahwa sungguh alam yang ini semua miliknya Sang Maha Kuasa. Jadi ibu ini menyadari bahwa sesungguhnya manusia ini adalah makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu tetap mengirimkan satu surat. Dia tulis, "Wahai anakku, saya menulis surat ini bukan surat yang baru, tetapi melanjutkan daripada surat yang kemarin." Ibu sadari bahwa semua yang ada ini, ibu tidak kuasa apa-apa. Dan saya menyadari bahwa dulu saya lahir tidak membawa apa-apa, dan nanti pulang juga tidak membawa apa-apa. Anggap bahwa pertemuan kita dulu adalah sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan satu takdir bahwa kau ada di sisiku. Tapi Allah juga membuat takdir bahwa engkau sekarang sudah bukan siapa-siapa lagi. Salam dari ibunda. Masya Allah. Bapak Ibu, satu kisah sekelumit ini
mesti membesarkan hati kita bersama. Hari ini, hari di saat kita bersilaturahmi, hari ini di saat kita bertemu, menjalin, menyatukan tangan, satukan hati, saling memaafkan. Indahnya silaturahmi. Bapak Ibu, saya merasa bersyukur bahwa saya bisa di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Artinya saya bisa ketemu dengan panjenengan yang tadinya kita tidak bertegur sapa, sekarang menjadi saudara. Di atas pedal kita sama. Pak Dadi, Pak Panggih, dan semua yang ada di sini. Kalau di sini bisa dibedakan. Paling tua dewi sayang. Tetapi kalau di jalan Bapak Ibu sekalian, ora ana sing tuwa, kabeh enom. Buktine ra ana wong sepedaan, panjenengan mangriyen Pak, mesti dilanggar. Diece sisan. Sing tuwa ya ngono mah kalah. Piye supaya kuat? Maka inilah sebuah komunitas yang membangkitkan kita. Tadi Pak Panggih ngendika, alus nih ngelekit lho Pak. Alus nih ngelekit. Bapak-bapak sing sepuh sepah-sepah enten ngajeng. Sepuh niku ya sepuh nih yang sepah niku ya jenenge sepah to nggih. Itu saya ya memaklumi, tapi janganlah yang sepuh itu menjadi sepah. Sebab apapun, siapapun dari latar belakang panjenengan, yang terpenting manusia itu adalah manusia yang bisa memberikan nilai baik terhadap lingkungannya. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak dibutuhkan. Tapi ingat, wong kokean utang ya kayak dibutuhkan lho. Bakal tagih, bukan itu maksud saya. Ngaten Bapak Ibu sekalian, jadi marilah di waktu halal bihalal ini, keluarga besar SCC ini benar-benar menjadi sebuah wadah di mana kita bisa mengekspresikan kaya ngopo abote mikir omah, kaya ngopo ngabote mikir putu, kaya ngopo abote mikir bojo, mikir anak, ning yen wis ning di atas pedal kabeh lali. Semua lali nggih. Ning mengko mulih kalingan meneh. Oh, kruwet. Nggih. Jadi inti halal bihalal di sini adalah bagaimana saya yakin panjenengan semua sudah yang dingendikake Pak Ketua sampun pono ing pamawas lebdo ing pitutur kiblat ing panembah. Akhirnya semua sudah paham dan mengerti. Tetapi hari ini kita diminta mengikhlaskan apa yang pernah kita lakukan. Bisa saja kita itu ngeser-ngeser sesuatu yang sok nganggo nyakit ke hati. Bisa loh tanpa kita sadari. Nggih. Loh, ampun. Mboten. Ampuhe SCC nggih teng mriki niki. Apa wae ana, Pak? Nggih. Tadi kita mendengarkan Qori, Masya Allah suaranya, ya Allah. Pak ganti ngaturke sambutan kaya ngono runtute. Aku mau yo batin aku kon matur apa aku ngene. Tapi nggih ngaten nika inilah hebatnya SCC nggih. Kita tidak pernah memikirkan latar belakang apapun, tapi yang kita inginkan bahwa kita satu tujuan. Ngaten nggih Pak Darin nggih, satu tujuan. Hari ini kita saling melepaskan kesalahan di antara kita. Insya Allah tidak ada yang salah. Tetapi memang sebagai pelengkap halal bihalal hari ini kita nanti akan muter untuk saling tangkap asto dan saling memaafkan. Tadi saya ditimbali Pak Sarek kondungo ya aku gitu. Kandu iya. Tapi dahari ini napa disalahke sik. Ning bapak ini pun bacot apapun doanya saya yakin insya Allah
bakal didengar oleh Allah. Amin. Jadi intinya saya juga berdoa kepada saudara-saudara saya bahwa mungkin hari ini yang tidak bisa hadir karena sakit, mudah-mudahan disembuhkan ya Allah. Amin. Saya juga berdoa semoga yang rawuh di sini ini dipanjangkan umurnya ya Allah. Amin. Diberikan kesehatan ya Allah. Amin. Dan dilunaskan utang-utangnya ya Allah. Kenceng banget. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimi 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, hamba mohon ampunanmu ya Allah, hamba mohon ampunanmu ya Allah, hamba mohon ampunanmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Aziz, ya Ghafar, ya Fattah, ya Razak. Banyak dosa-dosa hamba ya Allah. Dosa yang hamba lakukan dengan terang-terangan ya Allah. Dosa yang hamba lakukan dengan sembunyi-sembunyi ya Allah. Ya Allah ya Rahman, Engkau adalah zat yang penutup aib ya Allah. Andai kata aib ini Engkau buka di depan istri hamba ya Allah. Andai kata aib ini Engkau buka di depan suami hamba ya Allah. Andai kata aib ini Engkau buka di depan anak-anak hamba ya Allah, maka hamba termasuk makhluk yang hina ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ya Allah, jadikan kami bagian yang memberi warna yang indah kepada keluarga besar SCC ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikan kami ya Allah bagian dari keluarga besar SCC yang senantiasa mempersatukan ya Allah, bukan mencerai-beraikan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, jadikanlah kami bagian keluarga SCC yang senantiasa saling menjunjung tinggi ya Allah, senantiasa memberikan ruang dan waktu untuk kebersamaan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, bimbingkan kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah, bimbing kami ya Allah senantiasa dalam kebersamaan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, la tu'akhidna in nasina ata'na. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, di keluarga SCC ini ya Allah, berikan kami semua yang hadir ini senantiasa sehat ya Allah, diberikan panjang umur ya Allah. Ya Allah, Engkau lepaskan segala permasalahan hidup kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Kirang langkungipun mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SCC di acara halal bihalal keluarga besar SCC, kami umumkan Bapak Ibu semuanya untuk iuran wajib pada hari ini terkumpul Rp730.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kami kemarin sudah minta maaf Pak Garek, terpaksa kami untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada saudaranya, sehingga pada siang hari ini kita bersama sebagai anggota juga pengurus bisa berkumpul dalam rangka halal bihalal keluarga besar SCC di Singapura, sehingga kami mohon maaf untuk mememekkan pada rekan-rekan di Keranggan karena memang betul-betul ada kepentingan, khususnya Pak Nopi ini sedang ada acara di OTC yang tidak bisa ditinggalkan. Semua anggota kami tadi sudah menghubungi baik Japrim maupun di grup, ternyata tidak ada. Ya, bahkan apa yang dikatakan Pak Ustadz tadi,
alhamdulillah kita dalam keadaan sehat karena 2 malam kami tidak bisa jalan. Alhamdulillah ini meskipun dengan merangkak, alhamdulillah bisa hadir. Dan mohon maaf yang besar-besarnya, dan mohon juga apabila kami kadang-kadang tidak ngelis, Mas. Kadang ngelis saja kira-kira ini Mas biru karena mungkin sebabnya. Hal ini adalah mengingat kadang-kadang kami sudah ngelis, ternyata ada kepentingan yang mendadak. Contoh waktu kita duit di Wonogiri, ini kami sudah ngelis, ternyata kami tidak bisa hadir karena ada yang lebih penting dari. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesarnya. Demikian apabila ada hal yang kurang, saya mohon maaf yang besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga kula aturi jumeneng Pak Ketua, Mbah Mardi, Mbah Mulyono, Pak Jumiko. Moga Pak Jumiko sing sepuh-sepuh. Ya Rabbi Ya, halal bihalal NTC Kartosuro sudah selesai dengan diakhiri saling bermaaf-maafan. Bagaimana Tarto komentarnya, acaranya sukses? Ya, alhamdulillah banyak saudara kita yang pada datang semua. Lancar. Amin. Yes. Yang sebelah Ibu Watata sini tangan kanan, tangan kiri. Udah. Oke, 1, 2, 3. Ya, kalau dianu Pak Tarik, sing video mboten enten kula. Moga untuk bapak-bapak yang masih anu di sini. What?